Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada tahun 2005 saya menulis sebuah buku dengan judul Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih. Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih. Buku ini setebal 200 halaman, atau tepatnya 312 halaman. Apa sih ijtihad semantik itu? Jadi ketika kita hendak memahami atau menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita membutuhkan piranti yang disebut dengan usul fikih. Usul fikih ini merupakan sebuah metodologi supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan standar yang telah diletakkan oleh para ulama. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini sesungguhnya semuanya berbahasa Arab. Oleh karena itu kita membutuhkan sarana bagaimana supaya kita itu bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri. Oleh karenanya para ulama usul yang kemudian dimotori oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya menulis buku yang awalnya sesungguhnya adalah permintaan dari jamaah, permintaan dari santri untuk menuliskan sebuah duabit, sebuah standar bagaimana supaya di dalam berijtihad itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan hal terpenting di dalam kitab usul fikih itu adalah kajian terkait bahasa. Karena ketika kita belajar bahasa Arab bukan sekadar belajar nahwu shorof, bukan sekadar belajar balaghah, bukan sekadar belajar arud dan qafiyah atau lain-lainnya, tetapi lebih dari itu di dalam usul fikih kita akan belajar tentang makna di balik lafal kata-kata. Dalam usul fikih disebut dengan istilah ilmu dilalah atau ilmu semantik atau ijtihad semantik. Tatkala saya memegang buku ini, maka semua yang melihat itu akan memahami buku ya ini. Kata-kata buku itu ya ini. Tetapi apa relasi antara buku, kata buku dengan bentuk ini? Inilah semantik. Ketika saya mengatakan tangan itu ya ini. Tetapi ketika tangan itu sudah berbentuk kalimat, tangan saya panjang, sementara si fulan panjang tangan. Meskipun sama-sama menggunakan kata tangan, yang satu menggunakan kata tangan panjang, yang satu dibalik panjang tangan, ini secara semantik maknanya sudah berbeda. Ketika Allah SWT mengatakan aqimis shalah, dirikanlah shalah, ini otomatis mengandung dua makna. Pertama, perintah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, karena banyak ayat atau hadis yang memberikan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, maka yang kedua larangan orang tidak melaksanakan sholat, atau ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi kata aqimus sholat itu mengandung dua arti. Satu perintah untuk sholat, satu tidak boleh orang meninggalkan sholat. Ini namanya mafhum mukhalafah. Dalam semantik itu akan kita pelajari tentang majaz, tentang hakikah, tentang ma'anil huruf, tentang macam-macam. Kita akan buka di sini misalnya di daftar isi. Kita akan ketemukan terkait dilalat, dilalatul nas, dilalatul ibarah, dilalatul iqtida, mantuk, mafhum dan lain sebagainya. Kita akan menemukan khas, am dan mustarak. Nanti pembagian am, pembagian khas dan lain sebagainya. Kemudian ada wadih ad-dilalah,
ghairul wadih dilalah, bayan, hakikoh, majaz, soreh, kinayah, kemudian ma'anil huruf. Jadi sesungguhnya di dalam berijtihad itu kita tidak sederhana. Kita bukan hanya membutuhkan kemampuan berbahasa Arab, nahwu, shorab, balaghah, tetapi kita juga membutuhkan piranti usul fikih, karena kajian usul fikih ini, kajian kebahasaan di dalam usul fikih ini sedikit berbeda dengan kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab secara umum. Di dalam ilmu dilalah kita lebih banyak berbicara tentang mantuk mafhumnya, tentang struktur kalimatnya, makna di balik struktur kalimat, bukan sekadar i'rab, bukan sekadar balaghah, atau bukan sekadar asal kata di dalam suatu kalimat, tetapi makna-makna di balik kalimat itu sendiri. Kita belajar tentang makna di balik kalimat. Istilah orang sekarang itu kita belajar memahami teks, dan teks itu yang akan berbicara dengan dirinya sendiri. Karena Al-Quran ada di hadapan kita, seorang mustahid dihadapan oleh teks, maka seorang mustahid harus mampu menggali apa yang ada di balik teks itu sendiri, makna-makna yang ada di balik teks. Melalui apa? Melalui struktur bahasa yang telah digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita menyingkap makna di balik teks. Jadi teks akan berbicara kepada kita dan kita berdialog dengan teks. Ini adalah ijtihad semantik. Dan nantinya akan dibutuhkan hal lain, ijtihad lain yang disebut dengan ijtihad maqasidi. Insya Allah bukunya akan segera terbit. Ijtihad maqasidi ini terkait dengan konteks. Kalau ijtihad semantik itu terkait erat dengan teks, maka ijtihad maqasidi ini terkait dengan konteks. Manusia itu sedang apa, bagaimana kondisinya, kemudian kita tarik hukum dari kondisi sosial manusia melalui standar-standar yang telah diletakkan oleh para ulama, terutama oleh Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat. Ijtihad semantik itu teks, kemudian kita balikkan ke konteks, sementara ijtihad maqasidi itu konteks menuju teks. Sekali lagi, ijtihad semantik itu dari teks ke konteks, ijtihad maqasidi itu dari konteks menuju teks. Dan antara ijtihad semantik dan ijtihad maqasidi merupakan dua piranti di dalam ilmu ijtihad, dua-duanya penting dan dua-duanya saling melengkapi. Demikian sepintas tentang ijtihad semantik. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah bagi kita, menyadarkan kita bahwasanya ijtihad itu bukan perkara mudah, karena ia membutuhkan banyak piranti, membutuhkan kemampuan. Tidak semua orang itu bisa ijtihad, tidak semua orang yang bisa bahasa Arab itu bisa ijtihad, apalagi hanya menggunakan Quran terjemah. Dikit-dikit minta dalil, sementara dia sendiri tidak tahu apa itu arti dalil, dan ini akan menjadi persoalan. Allahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.